dalam butir-butir kegiatan itu ada subunsurnya, yaitu perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah secara sekolah. Nah, pelaksana tugasnya itu adalah ketiga jenjang, yaitu jenjang pertama, muda, dan madya. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk Permenpan 29 tahun 2020, kita melihat di dalam lampiran 1 itu semuanya kita melihat dari subunsurnya gitu ya, dari subunsurnya. Lalu kita, sebentar saya notate dulu. Nah, jadi kita melihat di sini untuk muda, pertama muda sama madya itu digabung gitu ya. Karena dibuat atau disusun berdasarkan subunsur gitu ya Bapak Ibu. Tetapi, sebentar saya close lagi. Tetapi untuk SKHK yang disusun, untuk SKHK yang disusun, yang Kepdepnya Bapak Ibu itu disusunnya atau dibuatnya per jenjang gitu ya. Jadi jenjang pertama dulu gitu, jenjang pertama dulu, lalu muda, lalu madya gitu ya. Nah, yang saya akan sampaikan di sini yang pertama, jenjang pertama dulu, nanti siang nanti akan disampaikan untuk butir-butir kegiatan yang muda dan madya gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa inline gitu ya dengan apa yang saya sampaikan sekarang, karena memang nanti ada kelanjutannya gitu ya. Nah, yang akan saya sampaikan itu yang pertama, sama nanti terkait dengan pengembangan profesi dan penunjang. Nah, Bapak Ibu juga nanti sebentar ya, saya close dulu yang ini. Nah, semuanya itu Bapak Ibu bisa lihat, ini harus mohon maaf ya Bapak Ibu karena memang tadi persiapannya di laptop. Jadi, nah Bapak Ibu kalau mau melihat nanti bukti-bukti dukungnya, nah karena Bapak Ibu kan sekarang ini adalah tim penilai ya, tim penilai. Nah, tim penilai ini kan akan lebih banyak bertanya bukti dukungnya apa gitu ya. Nah, bukti dukungnya ada di dalam SKHK ini Bapak Ibu. Ada di sini, sebentar ya, sorry. Ada di lampiran Bapak Ibu. Nah, di halaman 54 ya Bapak Ibu. Jadi kalau di di SKHK, di Kepdep SKHK ini dibuatnya itu per jenjang ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu memeriksa memeriksa untuk jenjang pertama gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu hanya melihat yang di jenjang pertama ini gitu ya. Nah, kalau untuk yang Permenpan 29 disusunnya berdasarkan subunsur gitu. Itu saja sih yang pembedaannya. Nah, yang akan saya sampaikan sekarang adalah untuk standar kualitas yang jenjang pertama. Saya stop share ya Bapak Ibu sebentar. Oke, saya akan mulai dengan paparan yang SKHK jenjang pertama. Oke, jadi memang Bapak Ibu ini adalah kelanjutan atau bukti-bukti dukung yang diperlukan berdasarkan peraturan turunan Permenpan 29 tahun 2020 gitu ya. Kalau yang sekarang yang saya akan sampaikan untuk jenjang pertama, jadi yang pertama ini subunsurnya adalah perencanaan pengadaan, terus ada pemilihan penyedia, pengadaan barang jasa, pengelolaan kontrak, sama pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Bentar ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu nih Bapak Ibu, yaitu perencanaan pengadaan. Nah, perencanaan pengadaan ini ada beberapa uraian tugas, gitu ya. Uraian tugas ini pun ada di Permenpan 29 tahun 2020. Nah, uraian tugas ini ada kalau untuk perencanaan pengadaan ada 8 ya, ada 8 untuk jenjang pertama.
Nah, mungkin saya tidak sampaikan secara detail satu-satu. Nah, karena memang ini memang cukup banyak, tapi saya akan memberikan secara umum saja ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama melakukan identifikasi atau review kebutuhan. Nah, hasil kerja. Nah, ini kodenya, kode P1 itu maksudnya pertama satu gitu ya, P itu pertama hasil kerjanya, dokumen perencanaan pengadaan. Nah, bukti dukungnya, nah ini yang Bapak Ibu ceknya yang di sini gitu ya Bapak Ibu. Nah, jikalau JFPBJ tersebut di luar UKPBJ dan bertugas sebagai PPK, nah apa sih bukti dukungnya? Yaitu yang pertama SK sebagai PPK dari PAKPA, yang kedua notulensi rapat gitu ya. Ketika dia menginformasikan bahwa dia melakukan identifikasi atau isi kebutuhan, berarti di bukti dukungnya adalah SK sebagai PPK dari PAKPA, notulensi, formulir perencanaan pengadaan barang jasa, dan. Nah, kalau dan ini berarti dan RUP, berarti keempatnya ini harus diberikan gitu ya. Ini adalah bukti dukungnya. Nah, lalu jikalau pengelola PBJ berkedudukan di UKPBJ ditugaskan sebagai PPK, sama SK dari PPK dari PAKPA, terus ada penambahan ST dari Kepala UKPBJ, notulensi rapat identifikasi kebutuhan, formulir perencanaan pengadaan barang jasa, dan RUP. Nah, satuan hasilnya apa? Satuan hasilnya adalah per dokumen perencanaan pengadaan. Jadi dibedakan yang di luar UKPBJ dan berkedudukan di UKPBJ gitu ya Bapak Ibu. Nah, oh di sini juga sorry, ada lagi pengelola PBJ berkedudukan di UKPBJ ditugaskan membantu PPK non pengelola PBJ di Satker OPD gitu ya, membantu PPK gitu ya. Jadi berarti ST dari Kepala UKPBJ, notulensi rapat, formulir perencanaan pengadaan, dan RUP. Nah ini satuan hasilnya per RUP. Oke. Lalu yang kedua ini menyusun spektek dan KAK. Apa namanya, ini P2 ya, P2 berarti untuk pertama, yang kedua gitu ya Bapak Ibu. Nah ini kondisinya sama seperti yang tadi, ada berkedudukan di luar UKPBJ. Nah Bapak Ibu sebagai tim penilai mencek kesesuaiannya gitu ya, si JFPBJ ini apakah berkedudukan di UKPBJ atau di luar UKPBJ gitu ya, atau di UKPBJ tapi ditugaskan membantu PBK gitu ya. Oke, nah lalu menyusun HPS, lalu sama semua melaksanakan konsolidasi pengadaan. Nah ini hasil kerjanya, kalau ini berita acara review dokumen perencanaan pengadaan, ini hasil kerjanya yang sesuai dengan Permenpan 29 tahun 2020. Nah bukti dukung ini adalah lebih detailnya Bapak Ibu ya, gitu. Contohnya kalau yang ini konsolidasi pengadaan, kalau si JFPBJ-nya sebagai PPK, apa sih bukti dukungnya? Ya berarti dia harus ada SKPPK-nya, terus ada notulensi rapat review dokumen perencanaan pengadaan, atau laporan review dokumen perencanaan pengadaan. Nah, kalau pengelola PBJ ditugaskan membantu PPK, jadi memang ada JPBJ yang ditugaskan membantu PPK, berarti apa bukti dukungnya yaitu ST dari Kepala UKPBJ sama notulensi rapat review dokumen perencanaan pengadaan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada yang memang bukti dukung yang tidak digunakan Bapak Ibu karena memang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan mengenai tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Nah, yang tidak digunakan ini apa? Yaitu melakukan penyusunan katalog elektronik lokal, sektoral, dan nasional. Nah, ini yang tidak digunakan. Oke, kita lanjut. Oke, ini sampai 8 ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke pemilihan penyedia. Nah, pemilihan penyedia ini, nah kalau kita melihat kembali di standar kompetensinya itu adalah level 2 ya Bapak Ibu. Level 2 itu kan apa namanya, untuk tugasnya adalah pengadaan langsung gitu ya, tender cepat gitu ya. Nah ini kalau untuk pemilihan penyedia, kita lihat uraian tugasnya, yaitu berarti berhubungan terkait dengan pengadaan langsung, tender cepat gitu ya. Nah
uraian tugasnya apa gitu. Uraian tugasnya kita cek di sini ada 10 uraian tugas atau butir-butir kegiatan ya kalau kita bilang. Nah, butir-butir kegiatannya mempunyai output gitu ya, mempunyai masing-masing output, bukti dukung gitu ya. Nah, kalau kita cek satu-satu, ini melakukan review terhadap dokumen persiapan pengadaan barang jasa. Nah, yang dilihat yang di sini Bapak Ibu gitu ya. Karena dia sebagai jenjang pertama melakukan review dokumen persiapan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan pengadaan langsung, tender cepat atau e-purchasing gitu ya. Bukti dukungnya apa? ST dari Kepala KPBJ, berita acara BA atau dan garis miring atau notulensi review dokumen gitu ya. Berarti boleh keduanya atau salah satu gitu ya. Nah, satuan hasilnya per berita acara review dokumen pengadaan. Nah, tulisannya di sini berarti per paket ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita cek di sini Bapak Ibu sebagai sebagai tim penilai harus melihat nih per paket atau per dokumen penawaran gitu ya. Jadi memang ada butir kegiatan yang dilihat dari dihitung per paket, ada yang dihitung per dokumen penawaran. Nah, yang per dokumen penawaran itu adalah contohnya melakukan evaluasi penawaran gitu ya. Melakukan evaluasi penawaran ini dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur gitu. Hasil kerjanya berita BA, berita acara evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur. Nah, bukti dukungnya apa? Bukti dukungnya ST dari Kepala KPBJ, BA evaluasi penawaran sama summary report, gitu ya. Summary report ini memang sebenarnya sudah kita bisa melihat evaluasi penawarannya gitu ya, tapi ditambahkan juga dengan berita acara evaluasi penawaran. Oke. Sama melakukan penilaian kualifikasi juga satuan hasilnya per dokumen kualifikasi yang dievaluasi gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bukti dukungnya apa? Bukti dukungnya adalah surat tugas dari Kepala KPBJ. Yang kedua, berita acara evaluasi penawaran atau berita acara hasil pengadaan langsung atau berita acara evaluasi penilaian kualifikasi pada pengadaan langsung dan summary report gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga nomor 5, Bapak Ibu sebagai tim penilai harus melihat satuan hasilnya per paket e-purchasing gitu ya. Nah, nomor 6 juga berita acara negosiasi per paket. Nomor 7 juga untuk satuan hasilnya per berita acara. Oke, 8, 9, 10. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Mohon maaf saya agak cepat sedikit ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke pengelolaan kontrak pengadaan. Oke, ini adalah subunsur yang ketiga. Oke, di sini ada 7. Ada 7 butir kegiatan untuk jenjang pertama Bapak Ibu gitu ya. Ada 7 kegiatan. Nah, ini terkait dengan kontrak, melakukan perumusan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, untuk yang pertama, untuk jenjang pertama itu melakukan perumusan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah dalam bentuk surat perintah kerja. Nah, hasil kerjanya apa? Yaitu dokumen surat perintah kerja. Nah, bukti dukungnya apa? SK sebagai PPK atau surat tugas dari Kepala KPBJ, untuk membantu PPK non pengelola PBJ. Jadi si PPK-nya itu adalah non pengelola PBJ gitu ya. Jadi si PPK-nya non pengelola PBJ, jadi si JF-nya ini membantu si PPK-nya gitu ya. Itu yang kedua. Dan dokumen rancangan surat perintah SPK atau SPK yang final. Nah, satuan hasilnya itu per dokumen rancangan surat perintah SPK atau SPK final. Oke, yang kedua itu melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak pada pekerjaan dengan output barang jadi atau layanan jasa lainnya yang sederhana atau pekerjaan konsultan perseorangan. Nah, yang dibedakan
untuk yang pertama nih yang ini gitu, outputnya yang ini gitu Bapak Ibu ya, yaitu barang jadi, layanan jasa lainnya yang sederhana, sama pekerjaan konsultan perseorangan. Oke, hasil kerjanya itu laporan kemajuan berkala. Terus kalau mau lihat lebih detailnya itu di bukti dukungnya. SK sebagai PPK atau gitu ya, berarti ini salah satu nih Bapak Ibu, SK sebagai PPK atau surat tugas dari Kepala UKPPJ. Yang kedua, notulensi rapat untuk mereview kemajuan pekerjaan dan garis miring atau dokumen pengendalian kontrak. Nah, ini adalah satuan hasilnya per dokumen pengendalian terhadap satu kontrak pekerjaan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nomor 3 juga melakukan serah terima. Nah, ini yang membedakan yaitu outputnya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu dapat mencek dan ataunya ini ya Bapak Ibu ya. Itu lanjut kita ke yang terakhir itu pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Oke, ini adalah subunsur yang terakhir dengan uraian tugas 4 ya untuk yang pertama. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa memang untuk jenjang pertama ada 29 butir kegiatan ya Bapak Ibu. Nah, kodenya juga memang sampai 29 gitu. Sampai 29. Nah, kalau untuk yang si jenjang pertama di pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola itu dia mempunyai contohnya melakukan penyusunan rencana dan persiapan pengadaan secara swakelola pada pekerjaan yang pelaksanaannya mengacu pada standar atau pedoman ketentuan yang baku dan tidak banyak variasi dalam pelaksanaannya, gitu ya. Nah, ini hasil kerjanya laporan kegiatan swakelola untuk pekerjaan yang pelaksananya mengacu pada standar atau pedoman yang baku. Jadi untuk yang jenjang pertama nih pelaksanaannya mengacu pada pedoman yang baku gitu ya. Bukti dukungnya apa? Surat tugas atau SK dari PPK atau laporan perencanaan pengadaan secara swakelola. Nah, ini gitu ya. Oke, satuan hasilnya dokumen perencanaan pengadaan secara swakelola. Nah, jadi Bapak Ibu bukan saja hanya di dalam pemilihan penyedia, Bapak Ibu juga dapat melihat kembali nih, bisa di pengelolaan kontrak, bisa di pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola atau di perencanaan pengadaan gitu ya. Jadi untuk yang pertama saja itu ada 29 butir kegiatan gitu ya Bapak Ibu. Dan saya coba informasikan yang terakhir yang P29. Nah, ini juga sama sih uraian tugasnya, hasil kerjanya, bukti dukungnya gitu ya, sama satuan hasilnya. Nah, ini angka kreditnya ya, angka kreditnya. Oke, bagaimana kalau misalnya mudah mengerjakan pekerjaan pertama sama atau Madya mengerjakan pekerjaan pertama gitu ya. Tetap angka kreditnya 100% dari yang pertama gitu ya. Kecuali dia bertugas naik jenjang, berarti dia naik 80%. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mohon izin saya sampaikan juga yang terkait dengan pengembangan profesi dan penunjang Bapak Ibu. Nah, ini untuk kegiatan pengembangan profesi dan penunjang, tapi nanti juga ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh BKN terkait dengan pengembangan profesi dan penunjang juga. Tapi nanti mungkin dari narasumber dari BKN akan menyampaikan ya. Kalau dari saya coba sampaikan dulu paparan terkait dengan SKHK tentang pengembangan profesi dan penunjang. Oke, jadi memang kalau kita lihat di Permenpan 29 tahun 2020 itu di lampiran 1 itu ada tugas dan tugas utama. Di lampiran 2-nya ada kegiatan pengembangan dari profesi dan penunjang. Nah, itu ada disusunnya tuh di lampiran 2. Nah, itu terdiri dari subunsur kegiatan, ada kegiatan, satuan hasil, keterangan satuan, bukti hasil dukung, angka kredit pelaksanaan, dan penjelasan.
Ya, Bapak Ibu. Oke. Oke, nah ini kegiatan pengembangan profesi. Oke, kegiatan pengembangan profesi terdiri atas, jadi ini ada beberapa ya Bapak Ibu, perolehan ijazah gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas pengelola PBJ. Terus ada pembuatan karya tulis atau karya ilmiah, penerjemahan buku atau karya ilmiah, penyusunan standar, pedoman, juklak, juknis di bidang PBJ. Jadi kata kuncinya tuh benar-benar di bidang pengadaan barang jasa ya Bapak Ibu. Penerjemahan, pembuatan karya tulis, penyusunan standar pedoman gitu ya, pelatihan pengembangan kompetensi, sama kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi. Nah, kegiatan lain itu ada lebih jelasnya di keputusan Deputi PPSDM yang tadi saya sampaikan ya. Gitu. Oke, lalu untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, PPBJ dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. Oke, bagi PPBJ ahli muda yang akan naik ke ahli madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi PPBJ dengan angka kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebanyak 6 angka kredit. Jadi Bapak Ibu yang ahli muda mau ke madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dengan angka kredit yang dipersyaratkan sebanyak 6 angka kredit. Oke. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini SKHK yang terkait dengan pengembangan profesi dan penunjang Bapak Ibu. Subunsurnya, jadi saya sampaikan terkait dengan kolom-kolom yang ada. Jadi ini kolom-kolom disamakan dengan jadi paparan yang di sini disamakan dengan yang di peraturan gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada subunsur, ada kegiatan, ada satuan hasil, ada bukti dukungnya, sama angka kreditnya, sama pelaksananya. Nah, pelaksananya hampir semuanya semua jenjang ya Bapak Ibu ya. Nah, kita cek di sini semua jenjang. Oke, sebentar. Nah, perolehan ijazah. Oke, memperoleh ijazah itu gelar. Nah, itu 25% angka kredit, kenaikan pangkat. Terus karya tulis ilmiah. Oke, ini membuat karya tulis ilmiah, gitu ya. Ini semua jenjang. Lanjut, terus membuat karya tulis ilmiah. Yang ketiga itu penerjemahan, ya, penerjemahan yang dipublikasikan sama yang tidak dipublikasikan. Oke. Ada yang dalam bentuk buku, ada yang dalam bentuk makalah. Lalu ada penyusunan standar pedoman, petunjuk juklak juknis di bidang PBJ. Nah, ini disahkan dan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangan. Lalu pengembangan kompetensi, nah ini pelatihan fungsional gitu ya. Sertifikat atau laporan surat tugas dari Kepala PPJ dan sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh penyelenggara, itu angka kreditnya 0,5. Seminar, lokal karya, konferensi, simposium, studi banding lapangan, nah ini sertifikat bukti dukungnya adalah ST dari Kepala PPJ, undangan seminar, dan sertifikat seminar gitu ya, undangan, seminar lokal karya, dan lain-lain, dan sertifikatnya. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu, ST, undangan, sama sertifikat gitu ya. Lalu ada pelatihan teknis atau magang. Nah ini bukti dukungnya adalah ST dari Kepala PPJ dan sertifikat pelatihan yang diterbitkan penyelenggara. Oke. Ini lamanya ini nanti biasanya kalau sertifikat pelatihan biasanya nanti akan diinformasikan berapa jamnya gitu ya Bapak Ibu. Sebanyak sekian jam gitu, misalnya 60 jam contohnya. Nah, itu nanti akan diinformasikan di sertifikatnya. Gitu ya. Lalu ada pengembangan kompetensi ini pengembangan kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Ini adalah pelatihan manajerial atau sosial kultural gitu ya. Ini terkait dengan pelatihan manajerial atau sosial kultural. Nah, ini bukti dukungnya ST dari Kepala KBJ dan sertifikat pelatihan yang diterbitkan. Oke, terus kegiatan lainnya. Nah, ini akan lebih detailnya ada di peraturan ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke penunjang.
Nah, penunjang ini apa aja? Penunjang ini adalah pengajar, pelatih, fasilitator di bidang pengadaan barang jasa, lalu keanggotaannya di tim penilai atau tim uji kompetensi, lalu ada perolehan penghargaan, perolehan gelar ijazah, lalu perolehan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas pengelola PBJ. Nah, kegiatan penunjang diberikan angka kredit kumulatif, angka kredit paling tinggi 20%, gitu ya. Nah, angka kredit diberikan untuk 1 kali kenaikan pangkat. Oke. Nah, ini SKHK, pengembangan profesi dan penunjang. Nah, ini yang penunjangnya, mohon izin Bapak Ibu. Nah, ini untuk pengajar atau pelatih, untuk kegiatannya apa aja, gitu ya. Nah, ini kegiatan pengelolaan kapabilitas UKPBJ. Oke, lalu keanggotaan dalam tim penilai, gitu ya. Bukti dukungnya apa aja, SK tim penilai, atau kalau misalnya surat keputusan atau surat tugas sebagai asesor misalnya, gitu ya. Atau kalau dia sebagai tim uji kompetensi, gitu. Nah, ini untuk tim penilai berarti harus ada bapaknya, gitu ya. Sama juga untuk yang si tim uji kompetensi juga. Oke. Oke, lanjut untuk pengurahan penghargaan. Kalau untuk yang 30 tahun itu 3, 20 tahun 2, 10 tahun itu 1, gitu ya. Oke, ini untuk penghargaan atas prestasi kerja lokal, nasional, dan internasional, dan perolehan gelar atau ijazah lain, gitu ya. Jadi ini adalah perolehan gelar sarjana yang tidak sesuai dengan bidang tugas PBJ. Apa yang tidak sesuai? Nah, itu ada di peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021. Nanti kita coba lihat ya. Oke, nah ini adalah pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas pengelola PBJ. Nah, kegiatan-kegiatan apa yang tugas lainnya? Yaitu mengelola profil kelembagaan UKPBJ, melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ, gitu ya. Lalu menyusun peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ, melaksanakan peta jalan peningkatan ke UKPBJ, lalu memantau, mengevaluasi secara berkala pengelolaan kapabilitas UKPBJ, lalu ada menjadi saksi ahli pengadaan barang jasa. Jadi ini adalah pelaksanaan tugas lain untuk mendukung pelaksanaan tugas PBJ. Jadi ini banyak berkaitan tentang kematangan UKPBJ, kelembagaan, dan juga saksi ahli, gitu ya, Bapak Ibu. Oke, kegiatan pengembangan profesi yang diajukan PBJ dinilai dengan ketentuan apabila bukti dukung memenuhi satuan hasil, keterangan satuan hasil bukti dukung, maka diberikan angka kredit sesuai besaran angka kredit per satuan hasil, gitu ya. Apabila bukti dukung tidak memenuhi satuan hasil, maka yang diberikan angka kreditnya 0. Jadi bukti dukungnya tidak memenuhi satuan hasil, jadi bukti dukungnya tidak memenuhi ini, gitu ya. Salah satu ya berarti diberikan angka kredit 0. Nah, ini contoh pernyataan melakukan angka kreditnya, gitu ya. Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesinya, gitu ya. Nah, ini uraian kegiatannya apa, tanggal, ya, entah satuan hasilnya, volume kegiatannya. Nah, ini penunjang. Jadi ada 2 form yang berbeda, Bapak Ibu ya. Ada pengembangan profesi sama penunjang. Lalu, nah ini contoh hasil penilaian angka kreditnya. Nah, ini contoh hasil penilaian angka kredit dari kegiatan penunjang. Oke, demikian paparan dari saya yang terkait dengan SKHK, jenjang pertama dan pengembangan profesi serta penunjang. Saya